Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Masih semangat ya? Semangat insyaallah. Insyaallah. Oke anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar dan senantiasa diberi kesehatan. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sujud sahwi, sekarang kita akan melanjutkan tentang sujud syukur, gitu ya, sujud syukur. Tujuannya apa? Kita mempelajari tentang sujud syukur ini diharapkan nanti, ya, setelah kalian menyaksikan materi yang Pak Guru sampaikan, mulai PPT, nanti kalian ini apa itu sujud syukur. Ya. Kemudian juga kalian mampu memahami apa yang menyebabkan orang itu nanti disunahkan untuk sujud syukur. Kemudian juga nanti kalian harus ada diskusi juga, dikasih tugas Pak Guru untuk diskusi. Yang apa? Setelah diskusi nanti kalian mampu mengidentifikasi bersamaan antara sujud sahwi yang kemarin kita pelajari dengan sujud syukur. Nanti bersamanya apa, perbedaannya apa. Kemudian setelah nanti kalian mengamati gambar yang disajikan oleh Pak Guru, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, kemudian mampu menyimpulkan dari hasil diskusi. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari sama-sama kita mereview kembali tentang materi sujud sahwi pada minggu yang kemarin. Coba dari kalian, ya barangkali masih ada yang ingat kemarin sujud sahwi itu apa? Coba Mas Abdurrahman. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Sujud yang dikerjakan karena lupa. Kemudian ada lagi coba Mas Haidir, yang dinamakan sujud sahwi apa Mas? Bisa dilengkapi dari jawaban Mas Abdurrahman. Sujud sahwi adalah sujud ketika lupa atau meninggalkan rukun-rukun sholat. Oke. Atau sebagian dari rukun sholat. Oke. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada Mas Nur Salim coba sebutkan yang menyebabkan sujud sahwi itu kan karena meninggalkan sunnah-sunnah abad dalam sholat. Coba sebutkan satu saja yang termasuk. Ya, sunnah abad, Pak. Sunat abad itu apa? Mas Nur Salim. Ya ada Mas Nur Salim ya. Oke, udah. Kita lanjutkan pada materi kita, yaitu tentang sujud syukur. Apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur itu? Yang dinamakan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Itu dinamakan sujud syukur. Ya. Kemudian, bagaimanakah hukumnya kita melaksanakan sujud syukur? Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita sebagai hambanya itu wajib untuk bersyukur pada Allah, wajib mensyukuri atas segala nikmat Allah. Tetapi mewujudkan rasa syukur kita dengan berupa perbuatan, yaitu sujud syukur, itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Dalilnya mana? Nah, dalilnya ini. An Abi Bakrata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bisyira sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Artinya,
Dari Abi Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segera tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah melaksanakan sujud syukur sebagai rasa gembira. Itu hukum dan dalil sujud syukur. Sekarang apa saja yang nanti kita itu disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur? Apa saja sebab-sebabnya yang karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kalian lihat itu gambar apa anak-anak? Gambar bayi, Pak Guru. Anak kecil, Pak, bayi lahir. Ya. Nah, ini umpama ada pasangan suami istri, kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai anak. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar sekali dari Allah yang patut disyukuri dengan. Kemudian yang kedua, karena mendapat kabar gembira atau menyenangkan, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Nah, ini umpama ini Mas Abdurrahman besok setelah dari aliyah kemudian daftar di kampus-kampus favorit, kemudian saingannya banyak sekali, kemudian jeda beberapa minggu ditelepon dari kampus bahwasanya Mas Abdurrahman diterima dan beasiswa. Nah, kan merupakan kabar gembira. Alhamdulillah. Mas Abdurrahman langsung seketika mengucapkan alhamdulillah. Tanpa sadar ini Mas Abdurrahman langsung seketika itu juga langsung sujud syukur itu. Depan TV langsung sujud syukur itu, ya. Nggak tahu menghadap kemana, langsung sujud syukur. Banget senangnya langsung sujud syukur. Dia sampai lupa bahwasanya dia tidak pakai baju ini. Nah. Kemudian yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang menimpa. Terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah, umpama sedang bepergian ada kecelakaan maut. Dilalah kita yang ada di belakangnya selamat, tidak tertabrak oleh mobil, tidak kecelakaan, atau mungkin ada angin puting beliung, ada pohon-pohon pada tumbang, rumah kita selamat tidak terkena, maka kita mengucapkan alhamdulillah kita diberi keselamatan dari bahaya, dan disunahkan kita untuk melaksanakan sujud syukur. Itu yang ketiga. Kemudian dalam melaksanakan sujud syukur, ya, tentu nanti ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama apa syarat-syaratnya untuk melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, ya, suci dari hadas dan najis, ya, baik badan, pakaian maupun tempat. Ya. Meskipun toh ada yang memperbolehkan sujud syukur itu tidak dalam keadaan suci, tapi kita kalangan mazhab Syafi'iyah itu menganjurkan untuk suci dari hadas najis. Kemudian yang nomor dua itu menghadap kiblat, ya, kalau memang kita tahu arah kiblat. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Jadi ada tiga itu syaratnya, ya, harus terpenuhi itu, ya, karena ini juga termasuk ibadah. Ibadah meskipun toh ini tidak ibadah sholat, tapi kita upayakan ini bisa kita laksanakan syarat-syarat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini rukun sujud syukur, ya, rukun sujud syukur. Barangkali tadi malam ada yang sudah belajar. Mas Abdurrahman tadi malam belajar atau tidak? Belajar, Pak, sampai jam 2. Nah, coba apa dibacakan rukun sujud syukur? Niat, takbiratul ihram,
takbiratul ihram. Sujud sambil membaca doa. Sujud sambil membaca doa. Duduk sesudah sujud. Duduk sesudah sujud, ya betul. Salam sesudah bangun dari sujud dan tertib. Tertib 100. Ini contoh siswa yang bagus seperti ini. Belum berangkat sekolah, malamnya jadwal, malamnya belajar, tidak terlalu banyak main game ini. Ini anak teladan ini, pandai ini. Iya Pak, anak telatan Pak. Anak telatan dijewer Pak Guru nanti. Ya. Nah, yang pertama rukunnya apa saja? Yang pertama adalah niat. Jadi dalam melaksanakan sujud syukur kita harus niat di dalam hati, menyengaja mengerjakan sujud syukur. Nah, coba dibacakan. Mas Haidir, hafal enggak ini niatnya? Sudah tahu atau belum? Niatnya sujud syukur. Oh, tadi malam belum belajar ini mungkin ini, belum dibuka-buka bukunya ini. Mas ya, Salim. Main game Pak, semalam Pak. Oh, pantesan main game terus ini, malah lupa nggak belajar ini. Benar Pak, main game. Oke. Pak Mas Salim, sudah tahu belum niatnya sujud syukur? Tahu Pak. Nah, coba baca. Nawa itu sujud syukri lillahi ta'ala. Nah, 100. Nih. Ya, niatnya adalah nawa itu sujud syukri sunnatal lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah niat kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian yang nomor 3 itu sujud, ya, sambil membaca doa sujud syukur. Coba sekarang Pak Nur Salim ini doanya sujud syukur bagaimana? Sudah tahu atau belum? Untuk yang pendek bisa Pak. Kalau yang panjang. Coba yang pendek bagaimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Wah, ini anak pandit betul ini. Wah, nanti tak kasih nilai 80 ini. Wah. Di malam belajar sampai jam berapa Mas? Jam 1 Pak. Oh, jam 1, hebat ini ya. Jam 1 hebat, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk sesudah sujud. Sudah sujud kemudian duduk, ya, duduk tanpa membaca tasyahud. Ya, setelah itu kemudian salam, ya, salam assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Maksudnya bagaimana tertib itu? Pak Mas Durrahman, tertib itu maksudnya bagaimana Mas Durrahman? Urut Pak. Ya, urut ya, urut, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang apa yang dibaca dalam sujud syukur? Nah, tadi sudah dibacakan oleh Mas Nur Salim tadi ya. Bacaannya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud syukur ya. Allah itu nanti dihafalkan ya. Dihafalkan. Suatu saat nanti ketika kita mendapatkan nikmat anugerah dari Allah, kita langsung bisa mempraktikkannya. Ya, kemudian apa sih sebenarnya hikmahnya kalau kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur? Banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Ya. Banyak sekali. Pertama, kita bisa menambah ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah adalah zat yang memberi kita nikmat, zat yang memberi kita keselamatan, ya, semakin ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Kita tidak boleh sombong karena semuanya itu adalah atas karunia Allah. Ya. Yang kita peroleh adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, akan menambah nikmat untuk kita, ya, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ya. Kemudian yang nomor 4, sebagai bentuk ungkapan itu pada Tuhan, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian juga mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Ini tak lihat-lihat kok Mas Sohibul nggak ada ya? Izin Pak. Ya, oh tapi lupa belum di absen Pak Guru ya? Oh berarti nggak masuk ini Mas Sohibul Ihsan ya? Ya betul Pak. Oke, ini tandai dulu di absennya Pak Guru nih. Tadi pas awal pembelajaran belum di absen ini. Mas Sohibul Ihsan nggak hadir ini ya. Oke. Ya, itu tentang materi sujud syukur. Ya. Jadi harus dipahami tentang bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, kemudian bacaan-bacaan yang dibaca apa. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada, ya. Coba. Sekarang kalian diskusi, ya. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ya, setelah kalian menyimak pemaparan dari Bapak Guru tentang materi sujud syukur, sekarang Pak Guru kasih tugas, ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini dengan baik. Ya. Nanti kalian membentuk kelompok-kelompok, ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1 Pak Abdurrahman, kelompok 2 Mas Sohibul, Mas Nur Salim, kemudian kelompok 3 Mas Ahmad Haidir. Coba gambar ini kalian amati, kalian amati betul-betul, ya. Setelah kalian mengamati, kalian hubungkan dengan materi yang sudah Bapak Guru sampaikan tadi. Kira-kira bagaimanakah dilakukan oleh pemain sepak bola ini? Sudahkah memenuhi syarat dan rukunnya ataukah belum? Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu ketua kelompok maju untuk menyampaikan jawabannya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Nah, sudah cukup, waktunya sudah habis ya, 10 menit. Nah, sekarang setelah kalian mengamati, diskusi dengan teman-teman kalian, ya, kalian musyawarah dengan teman kalian, buka-buka buku-buku dan sumber-sumber yang lain, coba kalian sampaikan bagaimanakah sujud syukur yang dilakukan oleh pemain bola tersebut. Apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, ketentuan yang berlaku ataukah belum? Coba kelompok 1 dulu, Mas Abdurrahman. Itu sujud di tengah lapangan Pak. Itu mungkin habis masukkan gol kali itu Pak. Jadi betul ini ya, habis memasukkan gol. Sujud seperti itu. Sujudnya bagaimana, Mas? Bolehkah atau tidak? Sudah memenuhi syaratkah atau belum? Karena sebagian jumhur ulama sujud syukur itu tidak harus dilakukan ketika bersuci. Jadi sah-sah saja asal memenuhi syarat. Itu menutup aurat apa tidak? Kelihatannya tidak. Berarti itu sujudnya tidak sah Pak. Itu terbuka itu. Celana pendek itu ya. Ya bagus Mas Abdurrahman. Ya, kemudian coba sebelum Pak Guru simpulkan ini pendapat yang kedua, kelompok yang kedua, Mas Nur Salim. Coba. Oh iya Pak, menurut pengamatan saya itu sujudnya sudah benar, tapi syaratnya kurang 2. Yang pertama menutup aurat, yang kedua mungkin tempatnya ya Pak. Oke. Nah, terima kasih. Ya, ini kalian memang murid-murid yang jeli sekali melihat, mengamati gambar ini ya. Kemudian yang terakhir kelompok 3, Mas Ahmad Haidir. Coba sampaikan hasil diskusi. Ini dari sisi gambar betul ya, dia mendapatkan kebahagiaan terus sujud syukur gitu Pak Guru. Tapi tata caranya ini mungkin belum sempurna ini karena tidak menutup aurat dan juga ada yang mengatakan tadi posisinya dalam kondisi belum bersuci. Itu mungkin Pak Guru. Oke, terima kasih. Wah, ini kalian ini memang murid-murid yang sangat teliti sekali ini ya.
1000 sekali. Oke, ya. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ya, menyimpulkan materi pada pagi hari ini, kalian sering juga kan melihat pas ketika kalian nonton bola ini kan semuanya suka bola semuanya. Sering ya melihat adegan-adegan seperti ini ya. Ya, Mbak, terutama timnas Indonesia. Itu keinginannya bagus sebenarnya ya. Cuman melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, oke. Coba kita simpulkan bersama-sama. Ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang syarat rukunnya ya. Syarat rukunnya kan tadi syaratnya harus suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat, kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat. Oke, syarat yang pertama mungkin suci dari hadas dan najis. Nah, bisa jadi pemain ini sebelum turun ke lapangan dia sudah berwudu, punya wudu ya, tidak punya hadas. Tetapi ini yang saya yang Pak Guru acungi jempol. Kalian itu telitinya di mana? Ternyata ini pakaian yang dipakai itu tidak menutup aurat. Nah, makanya menyebabkan sujud syukurnya menjadi tidak absah. Kemudian tempatnya mungkin barangkali juga tidak kurang pas ya. Mungkin barangkali itu lapangannya mungkin kurang sesuai, atau mungkin itu menghadapnya kadang seenaknya ya, seenaknya. Jadi kurang pas ya. Kemudian rukunnya juga harus ada, kemudian takbiratul ihram, kemudian harus sujud, kemudian duduk salam, dan itu biasanya yang sering terjadi kan mengabaikan hal tersebut ya. Jadi kesimpulannya sujud yang dilakukan oleh pemain tersebut adalah kurang tepat, itu ya, kurang tepat. Oke, kalian ini anak-anak yang cerdas-cerdas ini. Dipegang nggak Pak Guru punya murid-murid seperti kalian ini? Oke, ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas ya? Pak. Oke, Ya, Pak. jelas. Oke, kalau kalian sudah jelas, coba di rumah untuk menambah wawasan di rumah. Ya, coba kalian carikan sebab-sebab sujud syukur yang mungkin sering kalian alami. Ya. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat. Coba kalian cari ya, nikmat yang menyebabkan kita disunahkan sujud syukur itu apa? Nikmat apa saja? Ada saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Itu untuk belajar di rumah. Kemudian untuk yang kelompok kedua, coba kalian cari kabar gembira atau kabar yang menyenangkan yang sehingga kita itu sudah sampai disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Ya saja. Kemudian yang kelompok tiga, kalian cari kejadian-kejadian yang kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ya, kejadian yang akan menimpa kita, tapi kita selamat, kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Itu ya, itu untuk tugas di rumah. Ya, silahkan kalian untuk cari informasi, terserah kalian cari di buku boleh, di internet boleh, tanya kepada teman-teman boleh, terserah. Oke ya. Oke. Waktunya Pak Ali. Ya, mungkin itu untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya berarti sujud syukur itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Ya, agar apa yang dilaksanakan itu menjadi sah dan berpahala dan tidak malah menjadi dosa karena mempermainkan ibadah. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ya. Tolong anak-anak di rumah tetap rajin belajar, jangan terlalu banyak main game ya. Jangan lupa sholat lima waktunya dikerjakan. Ya, itu ya.
Mungkin kita lanjutkan pada minggu yang akan datang pada bab sujud tilawah. Oke, mari bersama-sama pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.